Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lukman Al-Fadil. Saya merupakan mahasiswa Mercu Buana Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Penyiaran. Di video ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas besar 1 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen Ibu Vindi, dan untuk menceritakan kembali kepada pemirsa tentang salah satu sirah nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan salah satu sirah nabawiyah yang berjudul kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW atau yang bernama lengkap Muhammad bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib lahir di Syu'aib, Bani Hashim di Mekah pada pagi hari Isnin tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun Masehinya, yaitu pada tanggal 17 Juni 569 Masehi. Semuanya pasti bertanya-tanya, kenapa sih tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah terhadap pasukan-pasukan Abraha dengan menunggangi gajah-gajah yang besar. Kenapa Raja Abraha melakukan hal itu? Karena dia iri terhadap Ka'bah yang selalu ramai oleh turis-turis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan gereja yang dibangunnya dengan besar dan kokoh sepi pengunjung. Oleh karena itu, Raja Abraha memerintahkan pasukannya untuk menunggangi gajah dan menyerang Ka'bah. Namun, di pertengahan jalan, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah memerintahkan para burung ababil untuk mengambil batu-batu dari neraka. Lalu, memerintahkannya untuk melemparkan batu-batu itu kepada pasukan Abraha dan Raja Abraha. Dan alhasil, Raja Abraha dan pasukannya menjadi terbakar, hangus, bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil yang berarti gajah. Dan dari peristiwa itu, Ka'bah dari dulu hingga sekarang masih terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah, pada saat mengandung Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah tidak pernah merasakan apapun. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan lelah, tidak merasakan keberatan, tidak seperti ibu-ibu yang mengandung lainnya. Di malam hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah mendapatkan mimpi. Dia didatangi oleh seseorang, dan seseorang itu berkata, akan lahir seseorang yang sangat mulia di muka bumi ini. Dan ketika kamu melahirkan, bacalah u'izuhu biwahidis somadi min syari kulli zi hasidin, yang artinya, aku melindunginya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tumpuan manusia dari makhluk-makhluk atau kejahatan-kejahatan yang dengki. Yang lalu doa ini menjadi sunnah pada seluruh ibu yang akan melahirkan. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, keluar sebuah cahaya yang amat terang dari perut ibunda Siti Aminah. Yang lalu cahaya itu membiaskan dan melukiskan kota Basrah dan Syam, yang dimana kota-kota itu adalah kota yang berkuasa pada saat itu. Nabi Muhammad SAW lahir sangat berbeda dengan anak yang seperti biasanya. Dia lahir dalam keadaan sujud dan tangannya menghadap ke atas. Menurut para filosofi, isyarat tangan ke atas ini seperti membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Karena apa? Karena pada saat kita sholat, pada kita saat tahiyat, kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ternyata kelahiran Nabi Muhammad SAW ini telah diramalkan atau ditulis dalam kitab
Taurat dan Injil, yang kaum Yahudi mempercayai bahwa akan lahir sebuah nabi akhir zaman yang tandanya adalah dengan muncul sebuah bintang yang amat terang, yang lalu bintang ini dinamakan dengan bintang Ahmed. Dan benar, ternyata pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, bintang ini pun muncul dengan bersinar terang. Selanjutnya, pada kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi padamnya api yang sudah berumur 1000 tahun yang disembah dan dijadikan Tuhan oleh kaum Majusi, dan runtuhnya 14 gambar atau pilar gereja-gereja pada kerajaan Kisra, yang hal ini menandakan keruntuhan kerajaan Kisra. Kerajaan Kisra adalah kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, memberi nama kepada Nabi Muhammad SAW. Dia memberikan nama Muhammad. Dan orang-orang Arab bingung, kenapa diberi nama Muhammad? Karena nama itu sangat asing di telinga oleh kaum Arab. Lalu kakek Abdul Muthalib pun menjawab, karena dia ingin Muhammad dipuji oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini suatu kelak nanti. Lalu setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad pun disusui oleh Siti Aminah. Dan itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kemuliaannya dan tanda-tandanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum dia menerima wahyu, sebelum dia menjadi nabi. Sungguh sangat mulia sekali Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda ini Allah tunjukkan kepada seluruh manusia dan seluruh alam semesta sebagai penanda bahwa akan lahir nabi dan nabi akhir zaman sebagai penyelamat seluruh umat manusia, dan akan datang sebuah agama yang sangat sempurna, yaitu agama Islam, dan menjadi penyelamat manusia dunia dan akhirat, dan menjadi syafaat bagi seluruh alam semesta yang ada di dunia ini. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.